Oke guys, halo guys. Selamat malam, kita balik lagi di BM Bincang Malam. Ini udah malam ke berapa kira-kira? Nggak usah dihitungin. Nggak usah dihitungin lah, yang penting pokoknya udah malam-malam yang seperti biasanya sih. Nggak ada yang nggak biasa. Di sini emang biasa aja. Cuman ya emang yang luar biasa kita berdua. Karena apa? Ada yang baru. Nah, dari Weng Project ya. Ini keren gak sih gue? Weng Bay Weng Bay Project ya. Keren gak sih gue kira-kira? di support ya. Support banget. Abri ke belakangin gue, keren ya. Pegang parkir. Nah, ini topinya pastinya asli. Bahannya tebel, nyaman di kepala dan pasnya kece. Ini anak Bekasi banget nih. Suka pakai topi soal apa ya? Panas. Jangan lupa kalau panas-panas pakai topi dari Weng Bay Caps Project, guys. Ada di mana? Di TikTok. Oke, pokoknya ada di Keranjang Kuning. Nanti kita sediain Keranjang Kuning ya di TikTok buat teman-teman yang suka dengan topinya. Jangan lupa dicekot-cekot aja di akun BM Bincang Malam. Oke, kita lanjut aja nih. Pembahasan malam hari ini adalah bagaimana jika aku tidak baik-baik saja. Bagaimana jika aku tidak baik-baik Gila. saja. Sedih. Terakhir kali gue patah hati baru banget. Pembahasannya langsung patah hati, guys. Soalnya gimana ya? Soalnya menurut gue pernah sekali dua kali patah hati. Cuman yang paling berat itu ketika patah hati sama kesalahan diri sendiri. Gimana tuh? Kesalahan diri sendiri tuh maksudnya kayak menyesali. Harusnya gue nggak melakukan hal itu gitu kan. Nggak ngelakuin hal itu yang sekiranya yang menurut gue itu harusnya B aja. Menurut gue, lagi-lagi menurut gue. Dan ternyata setiap orang kan berbeda. Setiap orang punya perasaan, punya cara berpikir, cara dia nge-treat dia harus seperti apa ya kan. Jadi kesalahan gua di situ bukan karena ego sih. Ini patah hati emang. Pasti dong. Udah pasti dong. Karena bukan ego sih, berarti karena ketidaktahuan, tidak paham. Menurut lu kenapa sih bisa terjadi hal-hal seperti itu? Komunikasi, balik lagi. Komunikasi dan rasa saling memahami Komunikasi antar kedua pasangan ya. Oke. Itu penting. Jadi kemungkinan kalau lu merasakan bersalah atas perbuatan yang lu lakukan terhadap pasangan lu, mungkin juga lu ada benernya, mungkin. Oke. Cuma pasangan lu aja yang nggak mengerti lu. Mungkin ya. Itu kebalikan ya, mungkin ya. Ya, mungkin aja dari sudut pandangmu sih gitu. Terus sama memahami pasangan, memahami cara pikir, memahami perasaannya itu sulit Ya. sulit. Lu sendiri, lu kan berhubungan lama nih. Berhubungan lama kan. Awalnya lu deh kayak gimana kira-kira? Lu sampai sekarang bisa bertahan yang ke 4 tahun ya? 5. Udah 5 tahun itu gimana ngejaganya tuh? Awalnya gimana? Rumit. Awalnya rumit. Iya. Rumitnya? Itu mungkin seperti apa ya? Mati lampu. Gila. Mati lampu biasa. Yang asik. Terus. Ya sampai gue naik ke panggung nih. Ada ya ke belakangnya saudara kita nih. Kayak apa ya? Mungkin orang yang baru berumah tangga juga pasti mengalami hal ini. Pasti ya. Gue cuma yang pacaran doang ya. Setiap awal dari segala hubungan mungkin Apapun itu ya, mungkin kayak pertemanan karena mungkin. dua pikiran dijadikan satu, dua perasaan dijadikan satu gitu. Itu yang cara kita mengikatnya masih belum bisa. Oke. Kalau di awal ya. Oke, menurut lo kira-kira dengan pemikiran yang berbeda ya kan, dua kepala jadi satu dan perasaan jadi satu, itu kira-kira bagaimana caranya untuk menyatukannya itu kira-kira? Kalau dari sudut pandang gue butuh proses yang panjang, butuh perjalanan yang panjang untuk kita bisa saling memahami
pasangan, mengerti satu sama lain, panjang prosesnya. Panjang ya. Kalau gue pribadi ya ngejalanin panjang. Bahkan dari mulai mungkin saat ini sekarang sampai selamanya gitu ya. Betul. Selalu ada aja konflik. Bahkan di rumah tangga pun juga kan selalu ada aja konflik. Karena manusia itu dinamis. Oke. Gitu. Jadi kita seumur hidup sama pasangan kita ya akan belajar terus memahami. Oke, jadi maksudnya gini, maksudnya mungkin gue yang seperti ini, ya mungkin karakter gue seperti ini, pemikiran gue seperti ini, perasaan gue seperti ini, mungkin ada sedikitnya hal yang kita bahas pertemanan aja mungkin ya, jangan ke pasangan ya, mungkin bisa sama, soalnya treatmentnya sama sebenarnya antara pasangan dan temen, ya kan? Betul. Ya kan? Cuman bedanya kalau pertemanan lebih relax aja, mungkin lebih enjoy kenapa? Menurut gue kayak kalau lo ada salah ya udah kita cut off gitu. Tapi kalau pasangan kan kita saling menjaga satu sama lain, ya nggak sih? Itu komitmen yang dijaga. Nah, komitmen kan, berarti kan kalau berteman itu kan udah komitmen ya. Biasanya ya, maksudnya berteman ya berteman aja gitu. Kadang komitmen berteman apa sih? Komitmen pertemanannya Ya lu asik aja gitu, santai aja gitu. Kalau lebih santai, kalau komitmen berpasangan kan ya balik lagi, kita nggak bisa santai, kita harus menjadi satu gitu, karena kita nggak mungkin sehari 2 hari nih, tapi selamanya. Ya balik lagi ke topiknya, berarti gue dengan yang gue seperti ini dan lu yang seperti ini, atau pasangan kita yang berbeda sama kita dengan cara, sikap, karakter ya kan, pasti beda dong. Kalau kita jauh banget, apalagi pemikirannya gitu kan. Gue berarti harus mencocokkan gue sama dia, maksudnya artinya gue lu orangnya begini, berarti gue harus menyesuaikan dia gitu, atau bisa saling menyesuaikan kalau gue emang gini orangnya gitu kan. Biasanya kebanyakan orang kayak gitu. Ya kita bisa sesuaikan pasangan kita yang emang orangnya kayak gitu, atau pasangan kita yang bisa mengerti bahwa kita bisa belajar kok, jangan cuma gue orangnya kayak gini gitu. Jadi tumbuh artinya tumbuh ya, berdua ya, bukan cuma satu doang. Oke. Karena cinta itu ditumbuhi bersama ya. Hubungan itu ya. Berarti kan artinya balik lagi, kita harus bisa saling memahami, saling belajar satu sama lain. Ya nggak sih? Belajar satu sama lain artinya gue belajar menghadapi lu, dan belajar menghadapi gue juga. Nah iya, bagaimana caranya biar kita bisa saling menghadapi ego kita masing-masing, cara kita masing-masing, karakter kita masing-masing, dengan komunikasi tadi yang lo bilang kan, komunikasi. Terus juga untuk menjaga komunikasi yang baik itu menurut kayak gimana? Komunikasi yang baik sama pasangan pasti beda-beda setiap hubungan. Setiap orang beda-beda. Boleh pengalaman lu deh. Kalau dari gua, komunikasi sama pasangan ya, sekedar ngabarin aktivitas daily. Sehari-hari. Sayang aku udah di kantor gitu. Sayang aku lagi senggang nih gitu. Aku lagi istirahat, aku udah pulangnya gitu. Itu ya, itu penting juga ya. Komunikasi penting. Sekedar kabar aja gitu ya. Sekedar kabar. Jadi itu perlu nggak sih kita pinta kira-kira? Atau dengan kesadaran aja seharusnya menurut lu? Nah ini agak tricky karena ada orang yang nggak butuh sama sekali kabar pasangannya. Nggak yang harus tiap saat dikabarin. Gue awalnya kayak gitu kan. Lu awalnya gitu? Awal-awal gue jadi manusia yang kayak gitu. Ngapain sih lu ngabarin gue? Iya. Sampai akhirnya nanya, ngapain sih lu udah makan belum? Jangan nanya, kalau bisa bawain. Bener, to the point aja ya kan? Langsung aja, mau lu makan mau kagak pasti gue makan sih, kan? Serbasi itu. Berarti awalnya gitu ya? Maksudnya itu rada tricky karena setiap orang berbeda. Dan jatuh nih background kita nih. Iya, ntar kita beresin kan? Background kita jatuh, ntar kita beresin dulu kali ya. Rada ini sih emang pemula der. Guys, maaf guys.
kesalahan teknis. Kesalahan teknis aja nih. Oke guys, tadi sampai mana? Tricky, rada tricky karena kan setiap orang beda-beda. Betul. Ya kan, kayak lu Karakternya tadi beda-beda. nggak perlu dikabarin, jadi langsung to the point. Tapi sampai akhirnya lu sekarang, Dan pada akhirnya gue butuh. kenapa tuh? Nah itu kenapa tuh? Nah ini menarik nih. Nah, seiring berjalannya waktu, Kenapa lu jadi butuh kabar dia? Padahal lu dulu nggak kayak gitu. seiring berjalannya waktu, pasangan itu ternyata butuh kabar. Gue Oke. sebagai pasangannya ya ternyata gue butuh kabar juga karena muncul perasaan khawatir, Oke. muncul perasaan takut jadi curiga kitanya Oke. karena dianya nggak ngasih kabar gitu. Oke. Tapi itu kira-kira baik atau enggak menurut lo? Kita curiga, kita khawatir sama pasangan tuh baik apa enggak menurut lo? Lagi-lagi positif ya. Itu bukan satu Positif. hal yang negatif ya. Maksudnya negatif itu mungkin bukan satu hal yang kan kadang ada nggak sih? Gue nggak tahu ya Nah, masing-masing kalau orang. bicara hukum kayak gitu sunah. Oh sunnah ya, sunnahnya itu kayak gitu ya. Sunah. Jadi baik untuk dilakukan. Ketika tidak dilakukan pun nggak masalah Nggak masalah sebenarnya. sebenarnya. Tapi lebih Tapi lebih baiknya dilakukan gitu ya. Untuk menyempurnakan mungkin. Betul. Oke, untuk menyempurnakan. Oh, oke. Berarti Jadi nggak bisa dibilang juga bahwa itu kewajiban. Oke, gue pikir kan itu jadi satu hal yang kewajiban sebagai pasangan kita nih, kita Enggak. sebagai pasangan harus. Karena Aku udah pulang. ya karena pasangan kita hidup bukan cuma dengan kita doang kan. Oke. Mereka juga kan masuk makhluk sosial Sosial, oke. kayak gitu. Oke sih, menarik sih. Soalnya kan kalau gue pribadi kan sifatnya yang takutan sebenarnya. Oke. Kekhawatiran. Iya, posesif. Tapi bukan posesif yang bener-bener ngekang dia. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Gue nggak bolehin. Tapi dengan catatan gini. Iya, gimana ya? Ini gue nggak tahu ya, bener. Gue nggak bisa membenarkan cara gue juga. Gue nggak bisa membenarkan perasaan gue nggak bisa membenarkan keinginan gue. Cuman setiap orang kan beda-beda ya. Cuman bagaimana gimana caranya memahami pasangan, ya kan? Gue, kalau gue oke, lu mau main keluar. Gue cuma butuh kabar sama siapa dan di mana, gitu. Sama siapa dan di mana. Jujur, kalau misalnya ada cowoknya, itu cowoknya siapa, gitu. Terus berapa orang, gitu. Gue kalau lu berdua doang ya gue curiga dong. Iya. Gitu gue curiga berdua doang gitu. Karena ya gue takut aja gitu hal yang terjadi yang nggak bisa gue kontrol, kan itu nggak bisa gue kontrol. Takutnya menjadi satu hal yang membawa dampak negatif buat hubungan. Ya kan, contoh deh, kita aja kadang kalau kita ngomong kita jomblo ya, kita kalau lagi berdua sama orang cewek gitu, sama lawan jenis kan kadang rada-rada ya ngasih perhatian, kayak gimana sih kayak bisa kali gitu. Ada ya, laki-laki sama-sama tahu lah ya. Iya, laki-laki tahu. Buat yang perempuan nggak tahu ya nggak masalah juga. Coba kita sebagai laki-laki paham banget dah gimana betul. isi kepala laki-laki, gimana mata laki-laki bekerja gitu loh. Gitu tuh kan yang jadi takutnya gitu, kekhawatiran. Ini lepas lagi nih. Guys, cut dulu. Kan. Oke, kita lanjut lagi guys. Tadi kesalahan teknik saja biasa lah. 2 kali ya. 2 kali kesalahan teknis 3 ya. kali coba piring. Tadi sampai di kekhawatiran ya kan, cara kerja, pikiran. Ya pokoknya kalau berdua dah, ya gue pasti khawatir banget bro. Pasti khawatir, takut terjadi hal yang enggak. Ya mungkin kita ngerasa diri kita bisa ngedefense nih. Cuman kan kita kadang ada titik lemahnya. Ya nggak sih? Titik lemah gimana tuh? Titik lemah yang kadang bukannya gimana, mungkin jadi timbul momennya pas juga. Suzon. Mungkin momennya pas juga. Kayak misalkan lu lagi ribut sama pasangan lu. Oke. Nah terus dia tiba-tiba jalan berdua sama cowok lain, ya kan? Terus itu kan momen. Ketika cewek mungkin sedang marah, emosi, jenuh sama lu karena lagi ada problem. Terus akhirnya dia mencari kenyamanan di luar, dan ternyata dia lebih nyaman sama yang lain gitu. Dan timbul permasalahan baru. Permasalahan yang tadi belum selesai. Ya kan? Itu kan jadi dampak negatif banget, dampak yang gue jadi double kill men. Maksudnya masalah ini belum selesai,
ada timbul masalah baru lagi. Yes, sebenarnya wajar nggak sih kita cemburu sama pasangan? Wajar. Itu kan cara kita menunjukkan rasa kita serius dalam mencintai ya. Bukan berarti kita memiliki ya. Bukan. Kita hanya kayak kita memvalidasikan perasaan kita bahwa ini loh, gue cinta sama lo. Ini loh, gue tuh sayang sama lo gitu. Gue care sama lo gitu ya kan. Kayak gitu. Makanya gue bersikap seperti ini. Kok lu kayak nggak suka gitu digituin gitu kan, ada mungkin yang kayak gitu. Itu biasanya kan dari cocok gak cocok ya biasanya. Iya, ya kan. Dan sebenarnya kan banyak kata-kata hubungan itu nggak ada yang sempurna. Karena kesempurnaan itu dibentuk, bukan dicari. Ya nggak sih? Kalau lu mencari yang sempurna, menurut gue ya guys ya, kalau lu mencari yang sempurna, berarti lu emang hidupnya nggak mau belajar dan lu maunya instan. Kalau yang sempurna itu ada di Andre and the Backbone. Kau begitu sempurna, gitu kan? Ya sih begitu men, ya kan? Gak ada yang sempurna, dibentuk karena kan masing-masing kita tadi. Poin yang pertama, beda isi kepala, beda isi hati, ya kan? Karakternya masing-masing beda. Mungkin yang satunya keras, yang satunya lembek, ya kan? Tapi pembahasan ini sih luas ya, cuma kan maksudnya ada poin-poin yang tertentu aja dari sudut pandang kita, dari pengalaman kita aja. Mungkin teman-teman bisa kasih komen, bisa bantu share-share juga bagaimana pendapat teman-teman ya kan soal hubungan yang hanya menjaga pengalaman perasaan dalam hubungan. Nah itu cara menjaga hubungan ya kan. Mungkin teman-teman yang punya tips-tips buat para pasangan ya, biar hubungannya bertahan lama gitu, biar hubungannya tetap harmonis meskipun lagi keadaan tegang ya kan. Tips-tipsnya apa sih kalau kita lagi tegang sama pasangan gitu ya kan? Kalau lu biasanya apa kalau lagi tegang sama pasangan? Tinggi juga sih. Kalau lu aja ya, paling penting minta maaf. Penting banget minta maaf ya, poin nomor 1. Mau itu lu yang salah atau enggak. Artinya kan kadang kesalahpahaman kan, biasanya itu kan. Kesalahpahaman kan artinya yang tadi gue bilang, kita ngerasa ini bener nih, cuman ternyata dia nggak bisa menerima itu. Ya pokoknya kita kebelakangkan siapa yang salah, siapa yang benar kan. Tapi kita minta maaf dulu kan. Oke. Kayak gitu sih. Toh kalau minta maaf juga kan kita juga niat nggak sih buat menjaga hubungan ini biar tetap kuat gitu maksudnya. Komitmen yang dipegang. Komitmen ya, bukan minta maaf karena gue ngalah, karena gue apa-apa, tapi emang karena satu, gue pengen ngejaga hubungan ini. Oke, gue minta maaf kalau emang gue yang jadinya salah gitu, kalau emang gue salah gitu. Nah kalau bikin cuma timbul perasaan ego doang, kemungkinan besar hubungannya nggak akan bertahan. Ego masing-masing gitu, atau ego salah satunya. Oh iya, ego salah satunya. Oke. Jadi karena ego kita ege. Bener, ege bet sih lo, ya kan? Ege itu sebenarnya bahasa kasar, cuman nggak gitu ege. Kocak, iya. Ege itu sebenarnya dego, cuman bahasanya lembut aja, orang Bekasi ege. Ya cuman gitu lah ya. Gara-gara ego balik lagi ya. Berarti kan pasangannya itu nggak bisa memahami, nggak mau belajar. Ya kan, dianya nggak mau nurunin ego, ya kan, dan dia hanya sosok mungkin yang pengen dimengerti aja nggak sih? Ya. Sekali-kali lah saling mengerti ya kan, jangan hanya ingin dimengerti. Kalau kalian pengen hubungannya panjang, menurut gua dan Sudin ya, jaga ego kita, jangan sampai. Ini apa sih pesan buat mantan lo? Enggak, bukan. Ini untuk tips-tips yang punya hubungan aja gitu maksudnya. Gitu. Kita belajar saling memahami pasangan. Oh, pasangan kita ternyata begini ya, dia nggak suka aku begini ya, berarti kita harus meyakinkan dia supaya ya dia nggak timbul hal-hal itu ya kan. Kadang kalau kita ngomongin luka masa lalu, trauma masa lalu, itu kan setiap orang punya luka dan traumanya masing-masing ya nggak sih?
Iya nggak sih? Pasti ada dong. Cuman kan balik lagi, kita sebagai pasangan, yang bagaimana kalau kita ingin menjaga hubungan itu tetap kuat, kita ngalah bukan berarti kalah. Ingat, kita ngalah bukan berarti kalah. Karena yang diperjuangkan bukan kitanya, hubungannya. Bukan kita. Kalau kita yang kita berharap kita yang menang, berarti ego balik lagi. Karena watak lu udah keras sudah, karena lu ngerasa lu yakin lu bener, udah stuck di situ hubungannya. Jadi ya nggak bisa memahami lagi. Ya udah, lu ngerasa diri lu bener, ya kan, nggak mau berkomunikasi juga untuk mencari solusinya gitu di saat ego lu mulai main gitu, naik gitu. Ya menurutku sih gitu ya kan. Oke, gitu aja guys. Pokoknya buat temen-temen, kalau ada tips ya buat yang punya pasangan yang lagi bersih tegang, kira-kira bagaimana tips-tipsnya untuk berkomunikasinya ya kan, atau juga tips buat temen-temen kita yang lagi menjalankan hubungan, gimana caranya biar hubungannya makin langgeng ya. Pokoknya buat temen-temen yang lagi punya pasangan, semoga yang belum nikah biar dinikahin ya kan, rezekinya lancar ya kan. Kita kan doain aja gitu. Amin. Ya kan, buat temen-temen juga semuanya, pokoknya tetap jaga kesehatan. Bekasi lagi hujan mulu, nggak tahu kenapa, dingin banget. Pokoknya jangan lupa klik, komen, subscribe, like. Gimana sih pokoknya? Ketik, komen, terus klik, like dan subscribe. Thank you guys, bincang malam. Thank you, bye bye.